Kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Windy Amelia Putri, Askar Rahmatun, Setianingsih Saputri, dan Fahrusi Syakirin akan menjelaskan tentang BMC atau Business Model Canvas pada aplikasi Spidencam. Yang mana aplikasi Spidencam ini merupakan aplikasi yang bermanfaat atau bertujuan untuk mendeteksi kamera-kamera tersembunyi yang ada pada ruangan atau tempat-tempat khusus seperti toilet, hotel, fitting room, dan ruangan lainnya untuk mengurangi ancaman pelanggaran-pelanggaran privasi bahkan sampai ke pelanggaran pelecehan seksual. Nah, langsung saja ke penjelasan BMC aplikasi Spidencam ini yang dimulai dari customer segment. Building blocks yang pertama yang akan dibahas pada BMC aplikasi Spidencam ini yaitu customer segment, yang mana customer segment ini didasari oleh pain atau rasa sakit user, yaitu muncul perasaan tidak aman ketika berada pada tempat atau ruangan-ruangan khusus seperti toilet, hotel, fitting room, dan lainnya dikarenakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab meletakkan suatu kamera tersembunyi sehingga menyebabkan pelanggaran privasi atau bahkan sampai kepada kasus pelecehan seksual. Nah, pain atau rasa sakit yang dialami user tidak hanya sampai pada tahap pelanggaran privasi saja, namun user juga takut dan merasa terancam apabila terjadi penyebaran data-data privasi karena terdapat kamera tersembunyi yang merekam kegiatan mereka. Nah, kamera-kamera yang tersembunyi ini juga banyak dimaksudkan untuk tujuan yang negatif yang berujung kepada tindak pelecehan seksual yang banyak terjadi pada kalangan wanita. Tapi, tidak hanya dari kalangan wanita saja yang menjadi korban dari tindak pelanggaran privasi tersebut, banyak juga dari kalangan pria yang menjadi korban dari tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab tersebut, bahkan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, maka dari itu, customer segment pada aplikasi Spidencam ini adalah seluruh kalangan, mulai dari pria hingga wanita, dan dari rentang anak-anak hingga dewasa. Building blocks yang kedua pada BMC aplikasi Spidencam ini adalah value proposition. Value proposition merupakan segmen yang mengandung solve problem dari building blocks yang pertama yaitu customer segment yang didasari oleh rasa sakit atau pain yang dialami user. Nah, value proposition yang ada pada aplikasi Spidencam ini yaitu menyediakan aplikasi yang dapat membantu user untuk mendeteksi kamera-kamera tersembunyi pada suatu tempat atau ruangan khusus yang bersifat privasi. Value proposition selanjutnya yang ada pada aplikasi Spidencam yaitu aplikasi ini merupakan aplikasi yang mudah didapatkan dengan harga yang free atau gratis. Nah, selanjutnya aplikasi Spidencam ini juga merupakan aplikasi yang user friendly atau mudah digunakan untuk seluruh kalangan. Sehingga user yang menggunakan aplikasi Spidencam ini dapat merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang channel distribution. Yang mana channel distribution adalah bagaimana aplikasi channel distribution dapat sampai tepat ke sasaran yang ada di customer relationship. Jadi, channel distribution merupakan channel-channel apa saja yang kira-kira dapat digunakan untuk mendistribusikan agar sampai ke customer yang dituju. Contohnya pada Business Model Canvas atau BMC pada Spy-Hidden Camera. Channel distribution yang digunakan yaitu melalui App Store, Play Store, Google, media sosial, dan yang terakhir adalah distribution organik atau dari mulut ke mulut. Yang selanjutnya yaitu customer relationship. Jadi, customer relationship adalah tentang bagaimana cara membentuk suatu kecintaan atau adanya relationship yang sangat dekat dari aplikasi dengan customer. Contohnya pada aplikasi Spy-Hidden Camera. Customer relationship yang didefinisikan pada Business Modeling Canvas atau BMC adalah menggunakan referral system, yang mana artinya jika user menginstal Spy-Hidden Camera dan dia akan merefer atau meminta temannya untuk menginstal aplikasi tersebut, dan ia akan mendapatkan sebuah poin yang dapat ditukarkan menjadi sebuah kupon atau voucher. Customer relationship lainnya pada aplikasi Spy-Hidden Camera adalah bagaimana cara membuat aplikasi tersebut menjadi reliable, seperti menghemat memori handphone, jalannya cepat,
dan tampilan image-nya yang dihasilkan sangat bagus. Selanjutnya ada revenue stream, yang mana dari aktivitas tadi bagaimana caranya aplikasi ini untuk mendapatkan uang. Nah, pada aplikasi Spy dan Kamera, revenue stream yang kami dapatkan itu berasal dari iklan. Contohnya, ketika kita menggunakan aplikasi saat user mengeklik, secara otomatis akan keluar iklan yang telah kami pasang. Dari iklan tersebut, aplikasi Spy dan Kamera mendapatkan keuntungan atau revenue. Building block selanjutnya pada BMC aplikasi Spy dan Cam ini yaitu Key Research. Key Research merupakan segmen tentang apa-apa saja sumber daya yang digunakan untuk membuat atau mengembangkan aplikasi Spy dan Cam agar bisa dijalankan dan digunakan. Nah, Key Research yang dimiliki atau yang dibutuhkan pada aplikasi Spy dan Cam ini, yang pertama yaitu ada programmer atau developer mobile Android yang terdiri dari programmer atau developer Android dan juga iOS. Karena aplikasi Spy dan Cam ini terdapat pada dua platform yaitu Android dan juga iOS. Key resource yang kedua pada aplikasi Spy dan Cam ini yaitu ada desain interface user, yang mana pada hal ini adalah tentang bagaimana mendesain user interface agar mudah digunakan dan juga menarik bagi orang-orang, seperti layouting dan hal-hal lainnya. Key resource selanjutnya yaitu ada kamera engineer, yang mana kamera engineer memegang poin penting pada aplikasi ini, yaitu untuk menciptakan alat deteksi untuk mencari kamera-kamera tersembunyi menjadi lebih baik dan akurat. Nah, kemudian juga ada sound engineer yang digunakan untuk menciptakan suara yang baik dan juga bagus ketika terjadi proses pendeteksian kamera. Nah, key resource yang terakhir yaitu ada tim marketing, yang mana tim marketing ini berperan penting ketika aplikasi sudah jadi dan sudah selesai dibuat. Fungsi tim marketing adalah tentang bagaimana aplikasi Spy dan Cam ini dapat dikenal oleh banyak orang dan khalayak umum. Sehingga tim marketing akan fokus untuk memperkenalkan dan juga memasarkan aplikasi Spy dan Cam ini kepada orang-orang. Kemudian ada key activities, yaitu key activities akan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh key resource yang telah kita miliki tadi. Nah, akan lebih menjelaskan pada personal prosedur dimulai dari brainstorming ide, kemudian setelah itu masuk kepada waveforming, yaitu menggambar kira-kira berapa screen yang akan muncul pada aplikasi Spy dan Kamera ini, dan akan lebih detail mengenai flow yang akan didapatkan oleh user ketika user mengeklik icon pada aplikasi Spy dan Kamera. Kemudian akan muncul splash screen atau ke layar homepage Spy dan Kamera itu sendiri. Setelah semuanya detail, baru akan masuk kepada tahap layouting. Jadi, yang akan berperan pada proses layouting adalah desainer. Dia akan mendesain bagaimana tampilannya, warnanya, dan lain sebagainya. Kemudian di-approve. Tahap berikutnya adalah development, yaitu akan dibuat aplikasinya dan siap untuk dilakukan quality control-nya. Pada tahap ini, test device akan sangat dibutuhkan karena developer akan mencoba atau merunning pada aplikasi tersebut pada real device-nya. Apakah aplikasi tersebut buggy atau tidak? Setelah melewati quality control, aplikasi siap dipublish pada digital store, yaitu App Store ataupun Play Store. Setelah aplikasi dipublish pada digital store, maka akan memakan waktu beberapa jam, namun itu hanya berlaku pada Play Store saja. Nah, untuk App Store itu membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu sampai dari 10 hari sampai 14 hari. Setelah aplikasi muncul pada masing-masing digital store, barulah tim marketing yang akan melakukan key activities, yaitu pendistribusian atau pemasaran yang disebut marketing activities. Setelah melakukan marketing activities, akan dilakukan rekap setiap harinya berapa revenue yang didapatkan dari adanya iklan. So, itulah flow dari key activities. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan key partners. Key partners di sini adalah partner yang akan mensupport, atau jika kita memiliki partner tersebut, revenue kita akan naik. Dan pokoknya ketika kita memiliki key partners tersebut, bisnis kita akan jauh lebih baik. Contohnya, pada aplikasi Spy dan Kamera ini, key partnernya adalah media. Karena ketika aplikasi ini sudah dirilis di App Store dan di Play Store, setelah kita melakukan marketing activities keberadaan media, kalau kita punya partner media, kita akan kirim pre-list ke media. Karena mereka memuat berita mengenai Spy dan Kamera, otomatis jumlah user yang akan mengetahui keberadaan kelompok ini akan naik dan semakin banyak juga. Baiklah,
Bisnis model Canvas selanjutnya adalah cost structure. Cost structure di sini adalah biaya-biaya apa saja yang keluar ketika Anda membuat produk ini. Jadi, biaya yang keluar dari aplikasi Speeden Kamera ini yang pertama adalah di Science Digital Store, yaitu dari App Store dan Play Store. Biayanya sekitar $25 dan $99. Kemudian biaya berikutnya adalah pihak developer, yaitu developer Android dan developer iOS. Dan biaya yang terakhir yaitu marketing bagian periklanan. Nah, sekian penjelasan tentang BMC aplikasi Speeden Cam oleh kelompok 1. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.